Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali di channel yang keren ini bersama saya Saddam Hussein. Ayo sahabat inspiratifku, yang baru bergabung di subscribe, like, komen. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang sangat mulia dalam sejarah Islam. Tidak hanya sebagai seorang nabi, tetapi juga sebagai seorang ayah. Beliau adalah teladan dalam kehidupan keluarga, termasuk dalam mendidik dan merawat anak-anaknya. Rasulullah dan istrinya, Khadijah binti Khuwailid, memiliki 6 anak yang terdiri dari 4 putri dan 2 putra. Berikut adalah kisah lengkap tentang keluarga beliau bersama anak-anaknya. 1. Zainab binti Muhammad. Zainab adalah anak sulung Rasulullah dan Khadijah. Ia lahir sebelum Muhammad diangkat menjadi nabi, sekitar tahun 600 M. Sejak kecil, Zainab dikenal sebagai seorang yang berakhlak mulia, lemah lembut, dan penuh kasih sayang. Ketika dewasa, ia dinikahkan dengan Abul S. bin Rabi, seorang pedagang kaya dari suku Quraisy yang juga merupakan keponakan Khadijah. Zainab sangat mencintai suaminya meskipun Abul S. tidak segera menerima Islam pada awalnya. Saat peristiwa hijrah ke Madinah, Zainab tidak bisa ikut karena suaminya belum memeluk Islam. Namun, setelah Perang Badar, Abul S. ditawan oleh kaum muslimin. Berkat upaya Zainab, ia dibebaskan dan akhirnya memeluk Islam serta ikut hijrah ke Madinah untuk hidup bersama Zainab. Zainab dan Abul S. memiliki 2 anak, yaitu Ali dan Umamah. Sayangnya, Zainab wafat pada tahun ke-8 Hijriah dalam usia sekitar 31 tahun. 2. Ruqayyah binti Muhammad. Ruqayyah lahir setelah Zainab dan juga dibesarkan dalam kasih sayang Rasulullah dan Khadijah. Ia dinikahkan dengan Utsman bin Affan, salah satu sahabat Nabi yang sangat terkemuka dan kemudian menjadi khalifah ketiga. Ruqayyah bersama suaminya ikut dalam hijrah ke Habasyah, Ethiopia, untuk menghindari tekanan dan penyiksaan kaum Quraisy terhadap kaum muslimin. Mereka kemudian kembali ke Mekah dan ikut berhijrah ke Madinah. Ruqayyah dikenal sebagai wanita yang lembut dan salehah. Namun, ia jatuh sakit ketika Perang Badar pecah, sehingga Rasulullah meminta Utsman untuk tinggal di Madinah merawatnya. Ruqayyah wafat pada usia muda, yakni sekitar 22 tahun. Tepat pada saat kemenangan kaum muslimin dalam Perang Badar. Mereka memiliki seorang putra bernama Abdullah, yang juga meninggal pada usia kecil. 3. Ummu Kultsum binti Muhammad. Setelah wafatnya Ruqayyah, Ummu Kultsum dinikahkan dengan Utsman bin Affan, sehingga Utsman dikenal dengan julukan Dzun Nurain, pemilik 2 cahaya, karena menikahi 2 putri Rasulullah. Ummu Kultsum, seperti kakaknya, adalah wanita yang sabar dan taat. Ia hidup mendampingi Utsman selama bertahun-tahun. Namun mereka tidak dikaruniai anak. Ummu Kultsum wafat pada tahun ke-9 Hijriah di Madinah. Rasulullah sangat sedih atas kepergiannya, namun beliau tetap bersabar dan terus berdoa untuk anak-anaknya. 4. Fatimah Azizah binti Muhammad. Fatimah adalah putri Rasulullah yang paling dikenal karena perannya yang sangat penting dalam sejarah Islam. Ia lahir beberapa tahun sebelum kerasulan Nabi Muhammad. Fatimah tumbuh dalam suasana kerasnya perjuangan dakwah di Mekah. Ia dikenal sebagai wanita yang sangat kuat, saleh, dan penyayang. Ia sangat dekat dengan Rasulullah, dan beliau pun sangat mencintainya, menyebut Fatimah sebagai ibu dari ayahnya, karena perhatian dan kasih sayangnya kepada Rasulullah. Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah dan salah satu sahabat terdekatnya. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai 5 anak, Hasan, Husain, Zainab, Ummu Kultsum, dan Muhsin, yang meninggal sewaktu kecil. Fatimah sangat berperan penting dalam perkembangan Islam, terutama melalui 2 putranya, Hasan dan Husain, yang menjadi tokoh penting dalam sejarah Islam. Fatimah wafat beberapa bulan setelah wafatnya Rasulullah pada usia sekitar 29 tahun. Rasulullah pernah berkata bahwa Fatimah adalah wanita penghulu surga. 5. Qasim bin Muhammad.
Qasim adalah putra pertama Rasulullah dan Khadijah. Ia lahir sebelum kerasulan Muhammad, namun sayangnya, Qasim wafat dalam usia sangat muda, sekitar 2 tahun. Qasim adalah alasan mengapa Rasulullah juga dikenal dengan kunyah, julukan, Abul Qasim, yang berarti, ayahnya Qasim. Kematian Qasim tentu saja menjadi duka mendalam bagi Rasulullah dan Khadijah, tetapi mereka menerimanya dengan penuh kesabaran. 6. Abdullah bin Muhammad. Abdullah, yang juga dikenal dengan julukan Taib atau Tahir, adalah putra kedua Rasulullah dari Khadijah. Ia lahir setelah Muhammad diangkat menjadi nabi. Namun, seperti saudaranya Qasim, Abdullah juga meninggal pada usia sangat muda, yang membuat Rasulullah dan Khadijah kembali diuji dengan kesabaran. Kematian anak-anak ini membuat Rasulullah semakin berserah diri kepada Allah, meskipun banyak musyrikin Quraisy yang mengejek Rasulullah karena tidak memiliki keturunan laki-laki yang bisa meneruskan garis keturunannya. Kehidupan keluarga Rasulullah. Kehidupan Rasulullah sebagai seorang ayah memberikan banyak pelajaran berharga tentang kasih sayang, kesabaran, dan tanggung jawab terhadap keluarga. Rasulullah senantiasa memberikan perhatian penuh kepada anak-anaknya, baik dalam urusan duniawi maupun ukhrawi. Beliau selalu mengajarkan akhlak mulia dan mendidik mereka agar taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Meskipun beberapa anak beliau wafat dalam usia muda, Rasulullah tidak pernah kehilangan rasa cintanya dan selalu menunjukkan kebesaran hati serta keteguhan iman. Kasih sayang Rasulullah kepada anak-anaknya terlihat jelas dalam banyak hadis. Misalnya, saat putrinya Fatimah datang, Rasulullah selalu bangkit untuk menyambutnya, mencium keningnya, dan mempersilakannya duduk di tempatnya. Hal ini menunjukkan betapa Rasulullah menghormati dan mencintai anak-anaknya. Dengan penuh kesabaran, Rasulullah menghadapi berbagai cobaan dalam kehidupan keluarganya. Wafatnya beberapa anak beliau menjadi ujian yang berat, namun Rasulullah selalu berserah kepada Allah. Kematian anak-anaknya tidak mengurangi semangatnya untuk terus menyebarkan risalah Islam. Itulah kisah keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama 6 anak-anaknya. Kisah ini tidak hanya menunjukkan cinta dan kasih sayang beliau sebagai seorang ayah, tetapi juga keteladanan beliau dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang penuh dengan ujian dan cobaan. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan pelajaran bagi kita semua dalam menjalani kehidupan keluarga. Ayo channelnya bisa subscribe sobatku. Semoga menjadi nilai kebaikan bagi kita. Kita lanjutkan kembali kisahnya berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penting untuk juga memahami bagaimana kehidupan rumah tangga beliau secara umum dan peran anak-anak ini dalam kehidupan Nabi serta perkembangan Islam secara keseluruhan. Rasulullah adalah seorang suami yang sangat mencintai istrinya, Khadijah binti Khuwailid, dan setelah wafatnya Khadijah, beliau terus menunjukkan teladan sebagai kepala keluarga yang adil dan penyayang. Peran istri-istri Rasulullah setelah wafatnya Khadijah. Setelah Khadijah wafat pada tahun ke-10 kenabian, Rasulullah menikahi beberapa wanita, baik untuk memperkuat ikatan sosial di antara suku-suku Arab, melindungi janda, maupun untuk memberikan contoh hukum-hukum Islam dalam pernikahan. Setiap istri Rasulullah memiliki peran penting dalam membantu beliau, terutama dalam urusan dakwah. Namun, meskipun Rasulullah memiliki beberapa istri, posisi anak-anak beliau, khususnya putri-putri beliau, tetap istimewa. Terutama Fatimah, yang menjadi penghibur Rasulullah setelah wafatnya Khadijah. Hubungan antara Fatimah dan Rasulullah adalah salah satu contoh cinta orang tua dan anak yang sangat erat. Fatimah sering mengurus ayahnya, menghibur beliau ketika beliau menghadapi tekanan dari musuh-musuh Islam. Peran Fatimah dan Ali bin Abi Thalib dalam sejarah Islam. Setelah menikah dengan Ali bin Abi Thalib, Fatimah menjadi ibu dari Hasan dan Husain, yang kemudian dikenal sebagai cucu-cucu kesayangan Rasulullah. Nabi Muhammad sangat mencintai Hasan dan Husain. Beliau pernah bersabda, Hasan dan Husain adalah pemimpin para pemuda di surga. Rasulullah sering bermain dengan kedua cucunya,
menggendong mereka di pundaknya, dan memanggil mereka dengan penuh kasih sayang. Cinta beliau kepada cucu-cucunya menunjukkan betapa sayangnya Rasulullah kepada anak-anak, tidak hanya kepada anak kandungnya, tetapi juga kepada generasi setelahnya. Setelah wafatnya Rasulullah, Fatimah menghadapi masa yang sulit, terutama ketika terjadi perselisihan politik setelah terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah. Fatimah yang sangat berduka atas wafatnya, ayahnya tidak terlibat aktif dalam urusan politik. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Fatimah meninggal dalam keadaan bersedih karena wafatnya Rasulullah dan situasi yang berkembang setelahnya. Namun, keturunan Fatimah melalui Hasan dan Husain memainkan peran besar dalam sejarah Islam, terutama dalam gerakan perlawanan terhadap ketidakadilan. Hasan dan Husain, keturunan Rasulullah yang mulia. Hasan bin Ali adalah cucu pertama Rasulullah, yang kemudian menjadi khalifah kelima setelah kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Hasan dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan sangat menjaga perdamaian di antara umat Islam. Namun, Hasan mengundurkan diri dari kekhalifahan setelah membuat perjanjian damai dengan Muawiyah, demi menghindari perpecahan lebih lanjut dalam umat Islam. Hasan wafat pada usia muda, diduga diracun oleh pihak yang memiliki kepentingan politik tertentu. Sementara itu, Husain bin Ali dikenal karena perjuangannya yang gigih menegakkan keadilan dan melawan tirani. Tragedi Karbala, di mana Husain dan keluarganya dibantai oleh pasukan Yazid bin Muawiyah, menjadi salah satu peristiwa paling menyedihkan dalam sejarah Islam. Husain wafat sebagai syahid, dan sejak saat itu, perjuangan serta pengorbanannya diperingati oleh umat Muslim, terutama oleh kaum Syiah yang sangat menghormati keturunan Rasulullah melalui jalur Ali dan Fatimah. Generasi keturunan Nabi, Ahli Bait. Keturunan Rasulullah melalui Fatimah dan Ali dikenal sebagai Ahli Bait, keluarga Nabi. Mereka dihormati dalam tradisi Islam, baik oleh kaum Sunni maupun Syiah. Ahli Bait memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran Islam dan menjaga kemurnian ajaran Rasulullah. Banyak ulama dan tokoh sufi yang mengklaim garis keturunan mereka dari Ahli Bait, dan mereka dipandang sebagai pemimpin spiritual yang mendapatkan berkah khusus dari Allah. Hikmah dari kisah keluarga Rasulullah. Kisah kehidupan keluarga Rasulullah memberikan banyak hikmah dan pelajaran berharga bagi umat Islam. Berikut beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari kehidupan Rasulullah sebagai ayah, suami, dan kepala keluarga. 1. Kesabaran dalam menghadapi cobaan. Rasulullah kehilangan beberapa anaknya di usia muda, namun beliau selalu sabar dan menerima takdir Allah dengan ikhlas. Ini mengajarkan kita untuk bersabar dan tawakal dalam menghadapi kehilangan dan kesedihan. 2. Kasih sayang dalam keluarga. Rasulullah selalu memperlakukan anak-anaknya dengan penuh kasih sayang, memberikan perhatian penuh meskipun beliau sibuk dengan tugas-tugas kenabian. Cinta dan perhatian kepada keluarga adalah bagian dari ajaran Islam yang sangat ditekankan oleh Rasulullah. 3. Keadilan dalam rumah tangga. Meskipun Rasulullah memiliki beberapa istri, beliau selalu adil dalam memperlakukan mereka, memberikan contoh bagaimana seorang suami harus berlaku adil dan penuh kasih sayang kepada keluarganya. 4. Pendidikan anak. Rasulullah memberikan teladan dalam mendidik anak-anaknya, mengajarkan mereka tentang akhlak, ibadah, dan kecintaan kepada Allah. Beliau selalu mendorong anak-anaknya untuk bersikap dermawan, jujur, dan rendah hati. 5. Peran wanita dalam Islam. Melalui putri-putrinya, khususnya Fatimah, Rasulullah menunjukkan betapa pentingnya peran wanita dalam Islam. Fatimah adalah contoh wanita yang taat, cerdas, dan berperan aktif dalam masyarakat, sementara Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kultsum juga menjalani kehidupan yang penuh dengan teladan mulia. Dengan memahami kehidupan keluarga Rasulullah, kita bisa mengaplikasikan banyak pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasulullah tidak hanya menjadi teladan dalam urusan agama, tetapi juga dalam urusan keluarga, sosial, dan kemasyarakatan.
Semoga kita dapat meneladani sifat-sifat mulia beliau dalam menjalani kehidupan yang penuh berkah dan ridha Allah.